Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah barang yang gak bermanfaat, sia-sia dan gak ada gunanya. Apalagi kalau bukan action figure. Jadi action figure apa yang gue review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview figur McFarlane lagi. Jadi karakter yang akan gue review hari ini adalah jadi ini adalah karakter Batman jadul dari film Batman Classic TV series. Seperti apa penampakan action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah karakter Batman dari Classic TV series ya. Ini bener-bener unik banget ya. Nah jadi dulu gue pernah nge-review Hot Toys-nya, dan ternyata si McFarlane ngeluarin juga karakternya, dan gue langsung beli karena menarik banget ya. Jadi penampakan ini figurnya itu kayak retro series kayak gitu ya, kayak figur-figur lama kayak gini. Dan dia beda sama figur-figur McFarlane sebelumnya yang boxnya itu kayak gitu-gitu doang gitu. Warna-warni cerah banget ya, khas kayak di filmnya kayak gitu. Dan untuk membuka figurnya ini sendiri gua nggak terlalu suka karena kita harus merobek blisternya ya. Langsung saja kita buka figurnya. Pertama kita gua sayang banget sih sama yang kayak gini tuh. Aduh, harus dirusak. Aduh. Tinggal kita kayak gini. Nah, seret. Jadi seperti ini teman-teman figurnya. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita lihat dulu detail untuk figur ini. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama kalian dapetin efek tulisan kayak gini, kapo. Nah buat teman-teman yang nonton film yang Classic TV seriesnya pasti tahu ya. Jadi kalau si Batman itu mukul ada tulisan kayak gini, kapo kayak gini. Dan ini bener-bener komik banget ya tulisannya. Dah mantep banget, gue seneng banget sih. Dan ini juga rapi banget mereka buatnya. Dan selanjutnya kita juga dapat tulisannya POW kayak gini. Dan gue sukanya tuh di bagian belakangnya tuh udah kayak bintik-bintiknya. Jadi kayak versi komik-komik yang versi lawas kayak gitulah ya. Mantep banget. Untuk pasang efeknya ini sendiri cukup gampang. Jadi ini tuh bagiannya fleksibel banget tuh. Jadi kayak karet-karet kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal colok di bagian sini dan seperti ini doang. Dan ini dia figurnya si Batman. Sekarang kita lihat untuk detail di figur ini. Sebenarnya untuk bagian wajah ya, kalau untuk figur-figur keluaran Amerika ya, baik itu Hasbro ataupun McFarlane ya, versi-versi Amerika ya, menurut gua gak ada satupun yang berhasil bikin figur yang manusia beneran. Tapi kalau seandainya mereka bikin figur-figur kartun atau komik, itu mirip banget. Tapi kalau bikin figur-figur yang dari orang asli, gak ada satupun menurut gua yang bener-bener bikin yang bagus ya. Karena mungkin susah kali ya bikinnya. Dan ini untuk mukanya menurut gua nggak mirip Adam West ya. Menurut kalian gimana? Mirip nggak Adam West? Tulis di komen, oke? Dan menurut gua ini kok wajahnya ya, untuk warna untuk di bagian kaulnya ini, warna birunya tuh beda sama yang versi cape-nya. Gua punya Hot Toys-nya teman-teman. Jadi kalau di Hot Toys itu cape-nya ini warnanya sama kayak warna kaulnya, dan ini tuh beda. Gua nggak tahu kenapa ya dibuat seperti ini. Tapi untuk di bagian cat, di bagian scope wajah dan catnya ini bener-bener bagus kok. Dan matanya juga dibuat dengan sangat rapi banget teman-teman. Dan ini untuk di bagian badannya, bajunya ya versi Batman ini kan masih sederhana banget ya. Jadi ya kayak gini doang gitu. Tapi satu hal yang gua nggak suka di figur ini adalah ini di bagian beltnya dia bikinnya nggak simetris teman-teman. Ini agak miring ke kiri tuh. Harusnya tuh agak ke tengah, dan ini nggak bisa di... Oh ya bisa ternyata teman-teman, ini bisa
gerakin tuh. Jadi seperti ini simetrisnya ya, udah pas banget. Tapi satu lagi ya, ternyata untuk di bagian beltnya ini di catnya nggak rapih ya tuh. Catnya bluber kemana-mana, ada yang nggak kecat juga di bagian sini. Nah untuk di bagian sini juga catnya pada menggelembung tuh, ada kayak gelembung-gelembungnya tuh. Wah ini parah sih McFarlane ya, nggak rapi ya bikinnya. Dan untuk di bagian sempaknya ya, jadi dia versi sempak yang masih di luar Batman ini cukup rapi juga dibuatnya tuh ya. Di sini juga ada sedikit detail-detail dari karet sepatunya, ini cukup gua suka juga ya. Dan ini di bagian cape-nya ini standar mainan Amrik lah ya, tuh tipis kayak gini, nggak ada yang istimewa ya. Jadi karena ini figur retro, cuma gitu doang detailnya. Sekarang gue mau cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama untuk di bagian kepalanya dia bisa noleh ke kiri, ke kanan ya, nggak bisa ke atas. Wah parah ini McFarlane, nggak bisa ke atas dan nggak bisa ke bawah juga. Wah parah ini McFarlane ya. Dan di bagian lehernya juga nggak ada artikulasinya sama sekali ya. Wah ini bener-bener figurnya retro banget ya. Artikulasinya juga dibikin sangat minim. Dan untuk di bagian lainnya juga dibikin dengan sangat minim artikulasi. Untuk di bagian bahunya cuma bisa naik segini jauh doang. Baunya juga bisa diputar seperti ini. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang. Sikunya single joint dan hanya bisa ditekuk segini jauh. Di bagian ujung ininya bisa diputar seperti ini. Tangannya juga bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas. Oh nggak bisa ke atas dan ke bawah tangannya teman-teman, jadi cuma bisa diputar doang. Pinggangnya bisa diputar ke kiri, ke kanan. Dan di bagian selangkangannya ternyata nggak ada artikulasi buat ngangkang teman-teman. Wah ini parah banget ya, karena ini kan konsepnya retro kayak gitu ya, kayak figur-figur lama, jadi artikulasinya masih terbatas teman-teman. Kakinya bisa nendang ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh. Dan ada artikulasi single joint di bagian lututnya. Oke, jadi hanya itu dia artikulasi untuk si Batman ini. Dan untuk tinggi si Batman Adam West ini adalah sekitar 15 cm atau 6 inch ya. Jadi ini bukan kayak figur McFarlane yang seperti biasanya yang 7 inch. Jadi ini adalah versi yang 6 inch, lebih pendek dari figur McFarlane yang biasanya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini figur McFarlane Retro Series ya. Dari ini adalah Batman versi klasik TV series. Nah ini menurut gua cukup bagus sih untuk figurnya, tapi gua kurang sukanya artikulasinya yang sangat terbatas. Jadi kalau seandainya teman-teman yang pengen yang lebih artikulasinya lebih banyak, ada versi NECA ya, yang juga bikin versi Batman ini. Menurut gua jauh lebih bagus versi NECA ya. Dan harganya sendiri gua nggak terlalu suka ya, karena beda 50.000 sama McFarlane yang biasa ya. Jadi untuk artikulasi yang sedikit dengan detail yang sedikit, menurut gua harganya menurut gua agak cukup kemahalan ya. Dan ini gua dapati di Toys Kingdom, harganya adalah 299.000. Nah buat teman-teman yang suka sama Batman ya, dan fans sejatinya Batman, menurut gua ini wajib dikoleksi. Apalagi kalau seandainya teman-teman beli set sama diorama Batcave dan Batmobile-nya, menurut gua ini bakal menjadi figur yang keren banget buat dipajang. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mau ngoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.